Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to group 5. Today we will discuss about fluid pressure related to blood pressure and water VAM development. But first, let me introduce our group. My name is Fajriatul Ihsan and my partner Diatrinella, Hilyatul Sasabila and Mary Ramadhani. Today we will discuss about the pressure on liquid and pressure on the circulatory system, and the last, liquid pressure in the construction of water VAM. For the first material, we'll discuss by Diatrinella. For Diatrinella, time is yours. And so, enjoy our video. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatrinella, NIM 18231117. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu tekanan hidrostatik. And the one, hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure is the pressure caused by a liquid that doesn't move or stay at a certain depth. Nah, jadi hidrostatik ini merupakan tekanan yang diberikan oleh air ke semua arah pada titik ukur manapun dan mengakibatkan adanya gaya gravitasi. Tekanan hidrostatik juga akan meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman saat diukur dari permukaan air. Lalu, tekanan hidrostatik ini juga mempunyai arti sebagai tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada suatu kedalaman tertentu. Lalu, besar tekanan hidrostatik juga tergantung dari ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan juga percepatan gravitasi bumi. Akibat gaya gravitasi tersebut, berat partikel akan menekan partikel-partikel di bawahnya, dan begitu juga dengan partikel-partikel yang ada di dalam air. Partikel yang ada di bawah air akan saling menekan sampai ke dasar air, jadi tekanan di bawah tersebut akan lebih besar dari tekanan yang di atas. Nah, itulah dinamakan dengan tekanan hidrostatik. The properties of hydrostatic pressure. Nah, yang kedua yaitu sifat-sifat tekanan hidrostatik. Nah, jadi tekanan hidrostatik ini mempunyai sifat yang pertama, yaitu semakin dalam letak suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanan hidrostatik ini akan semakin besar pula. Yang kedua yaitu tekanan zat cair ke segala arah akan mempunyai arah yang sama. Yang ketiga, tekanan hidrostatik bergantung pada kedalaman, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Yang keempat, tekanan hidrostatik tidak bergantung pada bentuk wadah, dan inilah sifat-sifat tekanan hidrostatik. Dalam zat cair, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Lalu, semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Secara matematis, tekanan hidrostatik dirumuskan dari tekanan, yaitu P sama dengan F kali A, lalu diturunkan menjadi P sama dengan Rho kali G kali H, yang berarti P sama dengan tekanan hidrostatik, Rho sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan kedalaman zat cair. Nah, tekanan hidrostatis ini sangat penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Okay, I will explain the material about is Archimedes' law. One of the material that is resistant to the hydrostatic pressure of seawater with is mainly made of a mixture of iron and carbon. Still has a density greater than the density of seawater. This seemed to lose wine. Nah, jadi hukum Archimedes ini menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup baik seluruh maupun sebagian ke dalam fluida, maka benda tersebut akan menerima gaya dorongan ke atas atau gaya apung. Besarnya gaya apung yang diterima oleh benda tersebut nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Dan salah satu material yang tahan terhadap tekanan hidrostatik air laut terutama terbuat dari campuran baja dan karbon.
maka baja memiliki massa jenis lebih besar dari massa jenis air laut. The weight of the object decreases when poured into water. It is caused by the buoyancy force, which pushes an object upward or against the wings of the object. Berat benda berkurang ketika dimasukkan ke dalam air. Hal tersebut disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas. Nah, secara matematika dapat dirumuskan dengan FA sama dengan WBU dikurang WBA atau WBA sama dengan WBU dikurang FA, di mana FA yaitu daya apung dengan satuan Newton, WBA adalah berat benda di air, dan WBU adalah berat benda di udara. Due to the weight of the liquid being passed or moved, object R, WPC sama dengan PC dikali G dikali VCP. According to the Archimedes law, the magnitude of the upward force is FA sama dengan PC dikali G dikali VCP, di mana FA yaitu daya apung dengan satuan Newton, PC yaitu massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik, G yaitu kecepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan VCP yaitu volume zat cair yang dipindahkan dengan satuan meter kubik. The next material is Pascal law. In the 16th century, a philosopher and scientist named Blaise Pascal coined law called Pascal law. This law read, if external pressure is applied to a closed system, the pressure at any point in the fluid will increase in proportion to the externally applied pressure. Materi selanjutnya yaitu hukum Pascal. Nah, pada abad ke-16, seorang ilmuwan dan filsafat bernama Blaise Pascal menciptakan hukum yang disebut dengan hukum Pascal. Hukum ini berbunyi, jika tekanan eksternal diterapkan pada sistem tertutup, maka tekanan pada titik manapun dalam fluida akan bertambah sebanding dengan tekanan yang diterapkan secara eksternal. Introduce myself. My name is Hilyatul Salsabila. I will continue explain about Pascal law. And then according to the Pascal law, the pressure is transmitted to every direction are equal, including to the cross-sectional area. On cross-section appears with force with pressure. P equal F2 per A2, and we can search in mathematically is F2 equal A2 per A1 times F1. With the description with the formula is P is pressure, and then F1 and F2 is applied force, and the last is A1 and A2 is cross-sectional area. Nah, jadi menurut hukum Pascal, nanti tekanan itu akan diteruskan ke segala arah yang sama besar, termasuk pada jenis luas penampangnya. Nah, luas penampang ini akan muncul gaya angkat. Nah, dapat dirumuskan seperti P sama dengan F per A, atau dapat juga dirumuskan dengan F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1, dengan keterangan P merupakan tekanan, F adalah gaya yang diberikan, dan A adalah luas penampang. B. Pressure of the circulatory system. The pressure applied to the blood vessel has principal work like Pascal law. This is due to the pressure on the vessel blood is the pressure that encloses space. When the heart pumps blood, it gets boost so it flows through the vein. When it flows deep blood vessel, blood provide a push on the vessel wall's blood, which is called the blood pressure. So the blood pressure remain awake, and then blood vessel must be filled with the blood. Nah, selanjutnya yaitu B adalah tekanan pada sistem peredaran darah.
Nah, tekanan pada sistem peredaran darah ini memiliki prinsip kerja yang sama pada hukum Pascal, karena hal ini terjadi di dalam tubuh kita, yaitu pada ruangan tertutup. Nah, pada saat jantung kita memompa darah ke seluruh tubuh, maka darah akan mendapatkan dorongan sehingga akan mengalir ke seluruh pembuluh darah yang ada di tubuh kita. Nah, saat pembuluh darah tersebut mengalir, darah akan mendapatkan dorongan pada dinding pembuluh darah sehingga hal tersebut dapat dikatakan dengan tekanan darah. When there is blood is lost due to accident or disease, stress blood can be lost so that blood cannot flow to the cell all over the body. As the result, the body cell will die because they don't get supply of oxygen and nutrient. And then blood pressure is measured using an instrument called the sphygmomanometer. Nah, bila terjadi kehilangan darah di dalam tubuh kita akibat penyakit atau kecelakaan, nah tekanan darah di dalam tubuh kita ini bisa saja hilang sehingga darah ini tidak mampu mengalir ke dalam sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Akibatnya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Blood pressure is measured inside the large arteries, usually down in the upper IRM. Normal blood pressure range from 120 per 80 mm. The first number showing the pressure when the chamber contracts and blood is pushed out of the chamber of the heart through the arteries is called the systolic number. The second number, which is the lower one, is measure of the pressure when the chamber relax and blood enter the heart chambers just before the chamber contract again, called the diastole number. Nah, tekanan darah ini biasanya diukur dalam pembuluh nadi atau arteri yang besar. Nah, biasanya dilakukan di lengan atas. Nah, tekanan darah yang normal itu biasanya berkisar antara 120 per 80 mm. Angka pertama itu menunjukkan tekanan bilik berkontraksi dan darah didorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri dan disebut dengan angka sistol. Nah, angka kedua yaitu lebih rendah dari hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah dimasuk menuju bilik jantung. Nah, tepat sebelum bilik-bilik tersebut berkontraksi lagi dan disebut dengan diastole. Okay, my name is Fajrinatul Ihsan. I will continue with the material before. Menurut Pascal, tekanan yang diberikan pada cairan di ruang tutup akan dilanjutkan ke segala arah dengan besaran yang sama. Dengan demikian, tekanan darah di aorta akan sama dengan tekanan di arteri atau arteri di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Okay, the next material is about liquid pressure in the construction of a water dam. Dinding bendungan di bawah didesain lebih tebal daripada bagian atasnya berdasarkan konsep tekanan hidrostatis, yaitu semakin dalam semakin besar tekanannya. Dinding bendungan bagian bawah dibuat lebih tebal dari bagian atas agar bendungan tidak runtuh karena tekanan cairan paling besar ada di bagian bawah. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh suatu fluida atau fluid akibat gravitasi bumi. Bendungan dibuat miring atau tebal pada dasarnya karena semakin dalam permukaan air, maka tekanan airnya semakin besar. Karena gaya gravitasi, tekanan dalam fluida meningkat seiring dengan kedalaman. Semakin dalam, semakin besar tekanannya. Karena gaya gravitasi menarik partikel-partikel pada lapisan 1, lapisan tersebut memiliki berat tertentu. Gravitasi lapisan 1 menekan lapisan 2, lapisan 2 ini memiliki gaya gravitasi pada partikel itu sendiri, ditambah dengan gaya dari berat lapisan 1. Oleh karena itu, tekanan pada lapisan 2 lebih besar daripada tekanan pada lapisan 2. Lapisan 3 memiliki gaya gravitasi pada partikelnya sendiri, ditambah berat 2 lapisan pertama yang mendorongnya ke bawah. Akibatnya, tekanan pada lapisan 3 lebih besar daripada lapisan manapun di atasnya. Lapisan paling bawah atau paling dalam dari setiap fluida akan memiliki tekanan terbesar karena lapisan tersebut mendapat dorongan terbesar dari lapisan di atasnya. Ini bisa dibuktikan dengan melubangi kaleng secara vertikal lalu mengisinya dengan air, seperti gambar pada bawah ini. Air yang mengalir dari lubang di dasar gelas itu mengalir dengan deras.
Okay guys, that's all our presentation today. Sorry for our mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.